Oke sobat, para pejuang petani berdasi abad R4.0 semua. Sangat banyak saya mendengar keluh kesah dari kawan-kawan saya yang pernah membeli bibit anggur di luar pulau khususnya, ataupun secara online. Ada yang bilang nggak sesuai lah, buahnya masam lah, jenisnya berbeda dari postingan, layu dan bla 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 bla. Sobat berada di channel yang tepat karena kali ini saya akan berbagi beberapa cara dalam proses pembelian bibit anggur yang saya jamin aman dunia akhirat 100%. Jangan kemana-mana dulu ya sobat, karena hal ini menurut saya sangat penting sebelum kita melakukan pembelian bibit anggur. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa support channel ini melalui kasih jempolnya dan matikan lampu merahnya, serta aktifkan bel di samping ya, agar kita bisa terus saling sharing ataupun berbagi hal seputar dunia pertanian ini. Oke sobat, langsung saja kita ke topik bahasan cara membeli bibit anggur yang aman ya. Untuk yang pertama, cari referensi serta informasi yang berkaitan seputar dunia pengangguran. Saya merekomendasikan hal ini yaitu agar sebelum memutuskan untuk membeli bibit anggur yang mau kita tanam, kita harus tahu dulu perihal seputar dunia pengangguran ini, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pembeliannya. Kenali dulu beberapa jenis anggur yang baik pertumbuhannya di Indonesia, yang mudah untuk berbuah ataupun ganja, dan mengetahui kriteria ataupun ciri-ciri bibit anggur yang sudah siap untuk ditanam. Cari informasi dengan cara masuk ke dalam grup ataupun komunitas media sosial seperti di WA, Facebook, YouTube, dan lain-lain ya. Di sini saya contohkan di Facebook sangat banyak tempat untuk bertanya kepada para ahli dalam dunia pengangguran. Biasanya juga ada seller ataupun penjual yang menjual bibit anggur dalam grup tersebut. Selain masuk ke dalam grup untuk memahami seputar dunia pengangguran, sobat juga bisa mencari referensi melalui website ataupun situs-situs web yang membahas tentang anggur. Di sini salah satunya saya contohkan pada website dari daunku.com ya. Menurut saya referensinya cukup lengkap untuk bahan acuan seputar dunia anggur. Untuk linknya bisa dibuka di deskripsi di bawah ya sobat. Yang kedua, setelah Anda sudah tahu dan mengenal dunia pengangguran, carilah seller ataupun penjual yang memang benar-benar sudah berhasil dalam mengembangkan serta sudah biasa melakukan penjualan bibit melalui sosial media, agar proses pengirimannya sesuai dengan harapan kita nantinya. Jangan sampai salah memilih penjual, karena biasanya ada oknum yang menjual tapi packingnya atau pengemasannya tidak betul, dan lebih parahnya lagi bibit datangnya tidak sesuai dengan apa yang diposting. Saya sangat menyayangkan oknum ini yang dapat membuat menurunnya citra para seller yang jujur, karena suatu saat nanti saya juga mau menjadi seller bibit anggur di Kalimantan Barat ini, amin. Akan tetapi jangan khawatir, banyak kok penjual terpercaya dan jujur. Jadi carilah dengan sebaik mungkin ya, agar kalian lebih yakin untuk membeli. Chat ataupun WA penjualnya, tanyakan sebagaimana mestinya. Bila perlu minta foto kebun dari tanaman anggurnya yang sudah berbuah, agar lebih meyakinkan kita lagi untuk membeli kepada beliau. Rekomendasi saya yaitu kepada Om Karso dari Ravati Farm, Om Ipul Warware, Om Thomas Patri dari Roban Grapes, yang sejauh ini saya ketahui sudah sangat berhasil menanam anggur, karena rencananya nanti saya akan membeli entres ke beliau-beliau ini. Bisa juga yang lain, Anda bisa cari informasi sendiri ya, karena sudah banyak pakar-pakar yang sudah berhasil mengembangkan anggur di Indonesia. Ini seperti beliau di atas. Bagi kawan-kawan yang sekiranya mempunyai link ataupun informasi mengenai penjual yang recommended, bisa tulis pada komentar di bawah ya, agar sobat-sobat kita yang ingin membeli bisa dengan mudah mendapatkannya dan terpercaya aman juga.
Kalau saya dikarenakan kekurangan modal untuk membeli bibit anggur yang sudah siap tanam, karena harganya masih belum bisa saya imbangi dengan status saya sekarang ini. Maka agar bisa saya mendapatkan bibitnya, saya melakukan pembelian batang bawah ataupun cuttingan, dan batang atasnya nanti entres kalian saya belajar untuk membuat bibit sendiri dan menguji coba jenis tanah yang cocok untuk menanam anggur, khususnya untuk jenis tanah yang ada di Pontianak ini. Apabila kalian sama seperti saya, maka saya sarankan untuk membeli batang bawahnya jenis anggur Isabella ataupun Red Master ya. Dua jenis anggur ini sangat baik digunakan untuk batang bawah karena memiliki sifat yang mudah untuk menyesuaikan pada lingkungan. Dan untuk entresnya, saya sarankan jenis anggur impor yang sudah terbukti kegenjahannya seperti jenis Ninel, Trans, dan Jupiter. Untuk poin yang ketiga, lakukan transaksi. Setelah sekiranya sobat sudah yakin pada seller yang akan sobat beli bibitnya, lakukan transfer ke ATM beliau. Jangan lupa satu hal ini, minta dia memfoto persiapan packingnya dulu. Kalau sudah siap, barulah Anda lakukan transfer ya. Biasanya seperti itu. Anda transfer, terus kemudian barulah penjualnya mengirimkan melalui jasa pengiriman. Poin yang keempat, persiapan sebelum bibit yang kita beli datang. Untuk bibit yang sudah jadi ataupun siap tanam, maka sebaiknya para sobat menyiapkan media tanam penggantinya terlebih dahulu, pengganti ataupun untuk menambahnya ya. Tanah gembur tambah pasir dengan perbandingan 2:1. Untuk bibit yang berbentuk cuttingan ataupun stek, persiapkan zat PT ataupun zat penumbuh tanaman. Bisa Anda cari di toko pertanian terdekat. Yang kelima, berikanlah perlakuan bibit anggur yang baru datang. Untuk bibit yang sudah jadi ataupun siap tanam tadi, berikanlah perlakuan khusus secepat mungkin untuk mengurangi stres bibit yang Anda beli karena baru saja melakukan perjalanan yang jauh ya. Secepatnya mengeluarkan bibit dari dalam box yang baru datang dan penggantian media tanamnya. Khusus untuk media tanamnya, usahakan menggunakan bahan berupa tanah gembur dan pasir saja dulu ya, dengan perbandingan 2:1. Untuk bibit yang berbentuk cuttingan, lakukan treatment ataupun perlakuan dengan merendam menggunakan larutan zat PT tadi yang sudah dibeli selama 2 kali 24 jam untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Baru kemudian dilakukanlah penyemaian. Jadi itulah yang bisa saya bagikan sobat, semoga bisa bermanfaat. Pertanyaan saya setelah kalian menonton video ini, kalian mau membeli bibit yang sudah jadi atau belum? Beserta alasannya ya sobat, mohon dijawab di komentar di bawah. Jangan lupa berbagi saran dan masukannya para sobat sekalian, terutama para sentua-sentua, para pakar pengangguran profesional. Mohon bimbingannya agar kami para pemuda yang mencintai dunia pertanian ini, terkhusus lagi di pengangguran ataupun berbudidaya anggur, bisa menjadi regenerasi kalian di masa mendatang. Salam untuk para pejuang petani berdasi di abad R4.0. Mari kita berproses bersama.